dugaan penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak adil yang itu sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Cuma kalau U28 itu selalu digunakan oleh penguasa kepada masyarakat, semua masyarakat ini yang tidak disukai ada pelapornya walaupun delik aduan harus orangnya, maka semua diproses. Jadi semua masyarakat ini bisa jadi musuhnya negara. Dan jangan lagi ada, mudah-mudahan kita melihat ke depan atau kita melangkah ke depan untuk berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama. Maka untuk itu kalian suatu saat, jangankan di akhirat, suatu saat politik ini kekuasaannya berubah-ubah, berganti-ganti. Kita akan lihat, saksikan nanti. Kami hari ini mungkin lemah, paling tidak kami mencatat siapa yang berlaku zalim. Ketika nanti suatu saat Allah kasih pergiliran kekuasaan, kalian akan kami tegakkan hukum supaya kalian tahu diri, jangan semena-mena. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari tim advokasi Gus Dur sidang perdana. Hari ini kita akan dengarkan dakwaan dari jaksa. Sebagaimana kita ketahui bahwa jaksa pada kesempatan kali ini mendakwa Gus Dur dengan dua pasal, yaitu ketentuan pasal 28 yaitu dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, dalam kesempatan kali ini pertama kami ingin menyampaikan permohonan dukungan dan doa dari segenap kaum muslimin terhadap proses yang akan kami selenggarakan pada hari ini dan juga proses berikutnya. Dan kami mohon tidak perlu berkunjung bersesakan karena ini situasi pandemi, tetapi kami mohon doa dan dukungannya. Kedua, terkait materi dakwaan, kita akan dengarkan bagaimana dakwaan dari jaksa. Karena boleh jadi ada perubahan-perubahan dalam dakwaan yang kami terima, maka kami akan menunggu finalisasi apa yang disampaikan jaksa dan nanti akan dibacakan di persidangan. Terkait waktu memang kami mendengar dari jaksa akan dimulai pukul 9 atau 10, tapi sampai hari ini belum dimulai. Kami sudah standby dari jam 10 tadi. Tapi meskipun demikian nanti kami akan meminta melalui majelis hakim agar proses persidangan on time, agar kita tidak banyak waktu terbuang sia-sia atau percuma. Termasuk juga rekan-rekan media juga bisa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kami saja akan ikhtiar maksimal dan dalam kesempatan kali ini kami akan menanyakan kembali ikhwal permohonan penahanan yang sebelumnya sudah kami sampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selanjutnya melalui majelis hakim kami juga ingin menyampaikan konfirmasi telah mengirimkan surat permohonan penahanan itu dan kiranya dapat diberikan tanggungan, mengingat di situasi pandemi ini tentu kita tidak ingin kesehatan Gus Dur dan juga banyak faktor lain yang kami sampaikan dalam proses permohonan penahanan tadi kiranya dapat didengarkan oleh majelis hakim, mengingat karena di proses penyidikan dan di kejaksaan itu kedua institusi ini, baik institusi kepolisian dan juga kejaksaan, tidak memberikan penangguhan terhadap Gus Dur. Padahal ini perkara-perkara yang menurut kami remeh-temeh lah, ini hanya perbedaan pandangan saja. Itu pengantar dari kami dan tentu saja saya dalam kesempatan kali ini sebagai ketua tim advokasi Gus Dur juga hadir bersama kami. Ada beberapa tim advokasi. Di sebelah kiri saya ada Bang Damai Hari Lubis SIMA, ada Bang Ahmad Midan, ada Bang Aziz, ada juga Bang Riki. Dan untuk lebih lanjutnya, untuk lebih lengkapnya saya ingin Bang Mihdan dulu untuk memberikan paparan tentang proses penegakan hukum di negara kita ini, termasuk juga terhadap Gus Dur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan perkara ini memang satu kenyataan bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan undang-undang ITE khususnya menyangkut keterangan yang menyebabkan orang lain tersinggung atau pernyataan yang menyakiti atau menghina orang lain, ini memang perlu mendapatkan perhatian yang khusus ya. Jadi menurut kami dalam konteks keterangan-keterangan yang mengakibatkan
rasa ketersinggungan ini mestinya mendapatkan perhatian yang khusus. Bahkan sebetulnya kalau berkaitan dengan pendakwah, maka seyogianya itu harus diambil hikmah. Jadi dijadikan bagian lain adalah bahwa kata-kata yang merupakan kritik itu harus disikapi sebagai kritik yang membangun. Kalau itu ada ketersinggungan, mestinya pihak-pihak yang merasa bahwa ucapan itu mengganggu bisa dikonfirmasikan. Sebab menurut kami kalau setiap kasus kemudian dipersoalkan, kasus Undang-Undang ITE ini juga bisa memicu konflik horizontal, ya, karena memang hal-hal yang berkaitan dengan akidah keagamaan itu yang bisa memberikan penilaian adalah para alim ulama, misalnya majelis ulama, ya, atau di NU itu ada Majelis Masail, di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Nah, ini bisa menjadi bagian-bagian untuk memberikan kebijakan-kebijakan menyikapi perkataan-perkataan atau dakwah-dakwah yang menyinggung. Pada dasarnya klien kami kan memberikan peringatan yang membangun. Nah, ini yang harus disikapi secara bijak, bahwa kalau misalnya setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan kritik yang membangun kemudian dipidanakan, maka akibatnya justru akan menimbulkan konflik. Terutama misalnya kalau berkaitan dengan adat istiadat di daerah-daerah, ya, itu juga bisa memicu sesuatu yang tadi bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah, menurut hemat kami harus ada kebijakan-kebijakan dalam penerapan khususnya Undang-Undang ITE ini. Jadi perangkat-perangkat yang memberikan kebijakan tentang apakah ini masuk kategori bisa dipidanakan atau tidak harus dilibatkan. Ya, dalam konteks misalnya berkaitan dengan dakwah, maka majelis ulama. Kalau berkaitan dengan adat istiadat itu mestinya adalah ahli-ahli adat, antropolog itu dilibatkan. Nah, ini menurut hemat saya bahwa ini hendaknya kasus yang menjadikan pelajaran dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang berkepanjangan dan kemudian menimbulkan konflik horizontal. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman bisa menyampaikan lebih jalan. Baik, itu tadi dari Bang Ahmad Bidan selaku senior, dan ada dua isu yang penting untuk kami sampaikan dalam isu ini, yakni pertama adanya isu diskriminasi dan kedua kriminalisasi dalam kasus Gus Dur. Untuk isu diskriminasi saya minta Bang Aziz Januar untuk menyampaikannya. Silakan Bang, karena Gus Dur ini sudah lapor juga kan proses-proses begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, lagi-lagi kita saat ini dihadapkan dengan dugaan penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak adil, yang itu sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Ada satu hal sederhana saja, bahwa Gus Nur ini pada 2018 itu pernah melakukan pelaporan dan melaporkan seseorang itu terkait dengan Undang-Undang ITE ini juga sama persis pasalnya. Akan tetapi sampai detik ini proses itu jalan di tempat. Sedangkan hal berlaku sebaliknya kepada dia sebagai terlapor. Saat ini sekarang kita bisa lihat faktanya, beliau ditahan, beliau ditangkap, diperlakukan seperti itu, dan sampai sekarang prosesnya akan disidangkan. Nah, ini kan diskriminasi. Yang satu tidak diproses, artinya tidak ada kelanjutan. Yang ini saat ini beliau sebagai terlapor malah berlaku sebaliknya. Ini sangat menyesalkan. Semoga keadilan tegak di gerbang terakhir keadilan di dunia ini. Kami mengharapkan dan meminta pihak majelis hakim untuk bersikap adil dalam menyikapi kasus-kasus ini, dan arif dan bijaksananya sangat banyak. Demikian singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Damai Hari Lubis, isu-isu terkait ulama sekarang kan kriminalisasi. Silakan disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Substansinya saja bahwa kritik itu adalah peran serta masyarakat yang dimintakan oleh banyak undang-undang. Itu undang-undang Polri, itu undang-undang kejaksaan, itu masyarakat diminta, kalian dan kita semua diminta, individu maupun kelompok. Satu, dalam undang-undang dasar, berdasarkan konstitusi kita di pasal 28 undang-undang juga diminta itu sebagai kebebasan. Di undang-undang 98 itu juga kebebasan untuk berpendapat, individu maupun kelompok. Itu masukan kritik, sebetulnya harus terima kasih. Nah, kembali kepada undang-undang 28, saya di luar konteks pada bahwa kita membatalkan harus lewat
MK, saya nggak itu. Cuma kalau U28 itu selalu digunakan oleh penguasa kepada masyarakat, semua masyarakat ini yang tidak disukai ada pelapornya walaupun delik aduan harus orangnya, maka semua diproses. Jadi semua masyarakat ini bisa jadi musuhnya negara kalau seperti itu. Nah, itulah namanya kriminalisasi. Ada undang-undangnya yang membolehkan seperti klien kami ini, Gus Nur menyampaikan itu kan kritik dijamin oleh undang-undang. Tapi karena nggak ada yang nggak suka melalui seorang, entah mau cari muka si pelapornya, entah memang ditugaskan, langsung dibawa ke penguasa karena menyinggung rasa penguasa. Nah, inilah saya bilang kriminalisasi. Semua warga negara bisa dikriminalisasi oleh pasal ini. Jadi harusnya menggunakan ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai dualisme, jangan sampai tumpang tindih atau overlapping kepada undang-undang yang membolehkan, bahkan undang-undang dasar. Jadi sebetulnya penegak hukum ini sudah melanggar undang-undang dasar. Demikian, jadi mohon 28 itu silakan digunakan, cuma ada tempatnya lah yang betul-betul antara masyarakat umpamanya, bukan antara penguasa nggak suka langsung lapor. Penegak hukumnya juga sebagai mohon maaf sebagai anggota bagian daripada hak prerogatif ya langsung disambung. Semuanya masyarakat bisa jadi korban. Nah, inilah ketidakadilan, kriminalisasi, bahkan diskriminasi yang dikatakan rekan kami tadi dan juga senior kita Bang Ahmad Midan, bahwa itu perlu sekali banyak lika-liku hukum kalau mau melanggar hukum. Jadi wajah hukum ini sudah tercoreng. Menurut kami sudah tercoreng. Ketika ulama-ulama menyampaikan dakwah, memang tugasnya peran serta masyarakat dimintakan oleh undang-undang, diperintahkan bahkan oleh konstitusi, tapi dihukum. Ini udah nggak benar. Ini kriminalisasi, ini diskriminasi, ini tidak promoter profesional, modern, terpercaya, tidak. Bahkan sebaliknya, tidak profesional, tidak modern, tidak terpercaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu substansi lagi kawan-kawan media, bahwa kami mengajukan permohonan penangguhan dan dijamin oleh banyak tokoh, banyak ulama. Mungkin rekan Rekti bisa menceritakan prosesnya. Atau di jaminan dari tokoh-tokoh. Jaminannya tidak dikirimkan, tapi suratnya ini juga bisa dijelaskan. Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang berkatakan oleh Ketua Tim Advokasi Pembelaan Gus Nur dan juga lain-lain tadi, kami sebenarnya sudah menyampaikan yang namanya penangguhan terhadap klien kami. Dan alhamdulillah ini sudah dijamin oleh puluhan, bahkan hampir 100 tokoh. Dan di antaranya itu ada Bapak anggota DPR RI, yaitu Bapak Habibur Rahman. Dan atas dasar ini sebenarnya majelis hakim mestinya bersikap bijaksana, yakni mengabulkan permohonan penangguhan kami. Karena pertama jaminan tadi, yang kedua beliau ini adalah seorang mubalik, seorang ulama yang dikehendaki hadirnya beliau oleh banyak jamaah, termasuk pondok pesantren beliau. Oleh karena itu, alasan itulah kami sangat berharap dan tentunya ini adalah hak klien kami untuk mendapatkan penangguhan dari majelis hakim. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jamaah Gus Nur dan juga kuasa hukum dari Gus Nur, ya, ada Habib Novel Bamukmin, ada Ustadz Ahmad Faizinuddin dan juga yang lainnya. Nah, maka pada kesempatan ini kami meminta dukungan ya sepenuhnya kepada Habib Novel Bamukmin, ya. Kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, kami selaku tim advokasi bersama daripada tokoh agama, ada Ustadz Ahmad Hosinuddin, ada Ustadz Irwan Saifullah, beserta tokoh-tokoh agama yang lain mendukung untuk Gus Nur terus maju untuk menegakkan kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan kami tim advokasi siap akan mendukung, membela beliau karena kami yakin beliau menegakkan kebenaran. Apa yang beliau katakan adalah suatu kewajiban dakwah yang memang beliau adalah profesinya pendakwah. Dan jangan lagi ada, mudah-mudahan kita melihat ke depan atau kita melangkah ke depan untuk berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama, menghentikan daripada diskriminasi hukum yang terjadi saat ini. Karena hadirnya Gus Nur di sini tak lain dan tak bukan adalah kepentingan politik, bukan unsur hukum yang murni terlibat dalam tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Untuk itu, mudah-mudahan segenap penegak hukum bisa sadar bahwa salah apa yang telah dilakukan, dan kita berharap ke depan untuk Indonesia ini melek untuk bisa menegakkan keadilan, karena mempertontonkan ketidakadilan, kemungkaran, dan itu mengundang murkanya Allah. Dan ingat, tahun 2021 ini Allah berikan segala ujian, cobaan, musibah kepada kita tak lain dan tak bukan adalah perbuatan orang-orang yang zalim. Dan Allah berfirman, wattaqu fitnatal ladzi la tusibannal ladzi dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Hati-hati, jaga diri kamu daripada fitnah, musibah, malapetaka yang bukan saja ditimpakan orang-orang yang khusus berbuat zalim kepada kalian, akan tetapi gara-gara mereka berbuat zalim, Allah murka, semuanya Allah berikan. Karena bala itu adalah umum, bala itu umum. Untuk itu kita berharap mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, penegak-penegak hukum kita sadar dan tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menegakkan yaitu keadilan, untuk bisa sadar membela agama Allah. Karena agama Allah adalah dilindungi dalam undang-undang, dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45. Barang siapa yang menegakkan hukum Allah sama juga menegakkan Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama Bang Egy Sujana, dari beliau kita ingin mendengar pandangan hukum beliau berkaitan dengan kasus yang hari ini dialami oleh Gus Nur. Silakan kepada Bang Egy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa itu? Allahu Akbar. Artinya presiden kecil. Itu Allahu Akbar. Dalam perspektif tauhid inilah kita harus mengukur hukum itu dalam konteks keberlakuannya. Di Indonesia, dasar negara kita adalah Allah. Melalui pasal 29 ayat 1 UUD 45. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Allah disebut di dalam mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu diwujudkan dalam sila pertama, dalam konteks Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, satu rangkaian ini, mulai dari mukadimah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45-nya pasal 29 ayat 1 tadi, itu satu rangkaian yang aplikatifnya adalah bagi ulama, bagi dai, bagi pembawa berita kebenaran, untuk menyampaikan dalam konteks kini yang dimaksud dengan Gus Nur diadili adalah satu tragedi hukum, karena ini adalah orang yang memberikan nasihat. Masa orang nasihat dipidana? Ini harus dikategorikan nasihat dari ulama, nasihat dari orang-orang yang mengerti. Konteksnya dengan NU, harusnya bersyukur NU ada orang yang mengawasi, ada orang yang kontrol, ada orang yang betul-betul care kepada NU. Itu poin pentingnya. Dikaitkan dengan pasal 28 huruf E, itu berkait dengan kebebasan berpendapat, baik pikiran maupun tulisannya itu. Jadi aneh, tragedi hukum yang besar juga terkait dengan Habib Rizik dan lain-lain sebagainya yang berkait dengan ulama. Karena saya juga ketua tim pembela ulama dan aktivis, ada sekjen saya Damai dan Pak Ahmad ketua pelita umat ya. Jadi ini satu kebersamaan kita di dalam menanggulangi atau menangani atau menjadi kuasa hukum dari Gus Nur
dan juga Habib Rizik, ya ada timnya, ada Aji, itu harus dipandang sebagai hak hukum. Kami ini adalah penegak hukum, di samping polisi, jaksa, hakim, kami advokat. Jadi jangan menjadikan hak-hak kami sebagai advokat yang membela hak hukum dari klien kami tidak dipandang. Kalian polisi, adanya kalian karena undang-undang. Kalian hakim, ada undang-undang kehakiman. Kalian jaksa, juga ada undang-undang kejaksaan. Nah, kami setara dengan kalian. Kami hadir karena undang-undang. Oleh karena itu, tawaran gagasan saya untuk ini mestinya disudahi. Paling tidak nanti di dalam konteks pengantar untuk yang kita sampaikan sekarang, hakim berpendapat tolong dengan kecerdasannya, hati nuraninya yang beriman kepada Allah, ingat dasar negara kita ini adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang dimaksud adalah Allah, artinya negara Republik Indonesia negara tauhid. Negara tauhid ini tidak ada konsep Tuhan lain kecuali Allah, dan ini representasi dalam konteks bernegara harus diwujudkan dengan kebebasan berpendapatnya dalam pengertian ulama justru sebagai nasihat. Tidak ada yang disebut oleh Habib Rizik, oleh Gus Nur membawa kehancuran bangsa, justru membangun bangsa. Kenapa dipidana? Itu persoalan saya. Maka itu yang saya maksud dengan tragedi hukum. Mudah-mudahan atas izin Allah, Allah beri hidayah kepada hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya demi tegaknya agama Allah dan juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jika Anda memutuskan yang sebaliknya, Anda pengkhianat hukum, Anda tidak layak untuk menjadi hakim, maka untuk itu kalian suatu saat, jangankan di akhirat, suatu saat politik ini kekuasaannya berubah-ubah, berganti-ganti. Kita akan lihat, saksikan nanti. Kami hari ini mungkin lemah, paling tidak kami mencatat siapa yang berlaku zalim. Ketika nanti suatu saat Allah kasih pergiliran kekuasaan, kalian akan kami tegakkan hukum supaya kalian tahu diri, jangan sewenang-wenang. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.